Mika nggak akan gue bolehin ketemu sama lo. Jadi cerita hari ini diawali dari Mika yang ngadu ke El kalau ternyata om-om yang pernah mereka lihat bersama Isyana itu adalah ayah tirinya Mika, yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya Nando. Tapi saat mereka lagi berbincang-bincang lewat video call nih, tiba-tiba Pak Tony masuk dan El langsung mengkode dan mematikan teleponnya. Ia pun sangat khawatir karena Pak Tony ada di kamar Mika dan berusaha untuk bergegas menyusul Mika ke rumahnya Nando. Sementara Pak Tony ini mengajak si Mika ini kayak bernegosiasi gitu sih. Intinya Pak Tony itu ingin agar Mika melupakan semua hal yang sudah dia ketahui antara dirinya dan Isyana, serta melupakan semuanya. Mika pun sepertinya nggak setuju ya. Dia tidak ingin membohongi ke orang tuanya, terutama bundanya tersebut. Tapi lagi-lagi Pak Tony bilang kalau Mika akan menghancurkan kebahagiaan bundanya dan juga Kayla kalau sampai dia berbicara fakta sebenarnya. Dan tak lama dari itu tiba-tiba El datang ke rumahnya Nando. Di sana sayangnya ia langsung bertemu Pak Tony. Awalnya si El ini ketus banget ya, tapi Pak Tony justru memanfaatkan situasi ini untuk mendekatkan El dengan Mika, karena menurut Pak Tony kalau sampai El sama Mika ini dekat, itu artinya Isyana tidak akan memiliki harapan lagi bersama El, dan itu akan bagus buat dia. Sebenarnya El ini justru curiga, kok segampang itu Pak Tony memperbolehkan ia masuk ke dalam kehidupannya Mika. Wah, nggak tahu aja nih Pak Tony kalau Isyana itu udah move on tapi lagi deket sama Nando. Kalau sampai hal ini terbongkar ke Nando bakal jadi tambah runyam kan? Tapi nggak apa-apa sih, seru aja gitu. Yang penting jangan rusak hubungannya El Mika. Nah, disinilah si Nando ini nggak terima kalau papanya ini justru menyetujui hubungannya El sama Mika. Akhirnya keduanya berantem lah. Untungnya di situ ada Mika, Kayla dan juga bundanya yang akhirnya melerai. Kalau enggak, mereka bener-bener berdua bakal babak belur bareng. Dan di sini juga pada akhirnya bundanya Mika ini, Bu Hera, bakal tahu kalau sebenarnya Nando ini pernah nyulik Mika dan membawa Mika ke vilanya, walaupun tidak terjadi apa-apa ya. Dan ini juga yang membuat akhirnya El kembali disalahkan atas kematian Alvaro karena Nando bener-bener gak mau mengakui. El pun yang geram langsung pergi. Dia mencari Nico buat cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kesepakatan apa yang sudah dia lakukan bersama Nando. Nah, begitu tahu si Mika ini kalau El sama Nando ini mencari Nico, dia takut banget terjadi keributan dan niatnya mau nyusulin. Tapi tiba-tiba saja Pak Tony muncul dan mengajak si Mika ini untuk pergi bareng. Di dalam mobil kembali Pak Tony ini melakukan tawar-menawar sama Mika, minta Mika buat merahasiakan semuanya. Bahkan dia minta agar Mika mau mempertemukan dia dengan Isyana. Tentu saja Mika menolak dengan ketus dan keras. Bahkan Mika ini bilang kalau dia pengen pulang ke rumahnya karena gak sudi punya ayah tiri yang bejat seperti Pak Tony. Pak Tony malah merasa bangga nih sama Mika. Dia jadi teringat kalau saja anaknya yang dibilang Bu Kalina itu sudah meninggal itu masih hidup, pasti akan seumuran Mika dan dia akan mendidiknya sama seperti apa yang sudah dilakukan Mika saat ini. Mika pun jadi bertanya-tanya, jadi Pak Tony ini pernah punya anak perempuan? Belum tahu aja nih mereka kalau mereka itu ayah anak kandung. Nah, gara-gara gagal bernegosiasi sama Mika nih, tiba-tiba kan Pak Ardi mau menyusulin Daniel tuh buat bantu-bantu di bengkelnya. Waktu mau melintas, Pak Tony ini kayak sengaja banget mau nabrak Pak Ardi. Niatnya Pak Tony agar Mika ini luluh dan mau mengambil kesepakatan bahwa dia akan tutup mulut. Ya, Mika yang frustasi tentu saja bakal nurut sama apa yang diminta oleh Pak Tony, karena bagaimanapun Pak Ardi adalah segalanya buat Mika. Jadi makin gak sabar kan? Jadi jangan sampai ketinggalan update terbaru dari Rara Gila. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.